Oke, selamat malam Putri. Malam Mita. Lama banget ya kita nggak ngobrol. Iya, sudah lama tidak talk-talkan. Iya, udah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya? Dari tahun 2019 ya kayaknya terakhir. Iya udah 2021 ini ya. Westwood, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Wes, baik. Aktivitas apa aja akhir-akhir ini? Ya paling berkutat di PAUD, pelayanan di gereja. Di PAUD ngapain, Put? Kamu bukan anak PAUD kan? Ibu ya mengajar PAUD ibu. Oh iya, ya sengaja aja godain kamu gitu. Ya meskipun aslinya anak sama aku hampir-hampir sama ya, tapi ya udahlah ya. Ya, gitulah ya. Oke, teman-teman, hari ini aku ngundang teman kuliahku lagi, namanya Putri Zoe. Ini aslinya mau sebutin tapi nanti perkenalannya jadi nggak tahu mau ngomong apa kan. Jadi aku ngundang Putri hari ini, kita bakalan bareng bicara tentang bagaimana melawan kekhawatiran. Nah, tapi sebelum itu Put, perkenalkan diri dulu dong supaya teman-teman pada tahu siapa nih yang ngobrol gitu. Gimana nih perkenalnya nih? Ya nama whatever. aku Putri Zoe Novianingsih. Aku asli orang Surabaya. Terus apa lagi? Temennya Ita. Terus apa lagi? Kamu suka apa itu aja biar aku punya Clarita tuh lagi gimana dong? Oh my god. Nggak tahu aku mau ngomong apa. Oke. Kalau gitu enaknya nih aku panggil kamu Putri, Puput, Zoe, apa nih? Mana? Gimana? Terserah ya. Oke lah. Aku mau manggil Zoe tapi mulutku nggak bisa muternya, jadi biar Putri aja ya. Oke Put. Hari ini kan kita bakalan ngobrol tentang melawan kekhawatiran. Pernah nggak sih kamu merasa khawatir? Oh ya, sering dong. Sering. Gimana dong? Ada nggak salah satu kisah yang paling berkesan yang dimana itu berkaitan dengan kekhawatiran gitu? Ini waktu aku masih SMP. Jadi dari SMP itu kelas 1 aku tuh gak ada cita-cita nih buat pengen jadi pendeta tuh enggak. Emang? Iya. Aku tuh cita-citanya pengen kuliah teologi, udah itu aja. Udah selesai. Selesai gitu doang tuh cita-citanya. Dan aku pengennya di UKSW, gak mau di universitas lainnya. Alasannya apa? Ya alasannya karena biar deket dari rumah gitu, biar gak jauh-jauh dari orang tua gitu kan. Anak ibu ya. Ya dong. Terus kan jadi kebetulan bapak kan juga kerjanya kan di UKSW, jadi di bagian ruang gitu kan. Nah itu kan kadang kan sering dapat buletin kampus, renungan kampus gitu kan. Nah itu tuh sering banyak banget tuh dibawa ke rumah buat aku baca-baca gitu kan. Karena bapak tahu aku tuh pengen kuliah teologi di UKSW gitu. Terus habis itu berjalanlah. Jadi setiap malam ya aku doain, ya aku gumulin, aku pengen kuliah Tuhan, dan nggak tahu nanti kuliah mau ngapain, yang penting ya berdoa aja gitu, aku pengen kuliah. Nah, sampai suatu ketika saat aku kelas 3 SMP, bapak dipanggil Tuhan gitu, Pak meninggal, terus dan itu aku mulai khawatir ya. Tuhan bisa nggak ya aku kuliah gitu? Nanti uangnya dapat dari mana? Kan kuliah mahal ya Bu ya. Iya. Saya kan, terus ya udahlah, aku imanin aja, aku pasti bisa kok aku kuliah gitu. Terus ya udah, seiring berjalannya waktu, aku SMK karena waktu itu kan bapak mintanya aku SMK suruh ambil akuntansi, ya udahlah aku toko ambil aja tanpa aku tahu sebenarnya akuntansi itu ngapain gitu kan. Padahal gitu, kuliahnya pengen ilmu teologi ya. Iya. SMA-nya bapak bilang udah SMK aja.
gitu kan. Saya ambil SMK, sembari aku sekolah SMK, aku juga masih menggumulkan buat bisa kuliah teologi. Itu bukan proses yang singkat gitu loh, itu proses yang panjang. Terus ya seiring berjalannya waktu, akhirnya aku mendekati masa-masa ujian nasional waktu pas SMK. Dan ketika udah selesai, begitu ditanya mau kerja di mana atau mau kuliah di mana, pasti ambilnya akuntansi ya, gitu kan. Pas aku bilang dong, aku ini mau kuliah teologi. Hah? Kuliah teologi? Wah, berarti ini ya jadi pendeta ya. Ya, semoga saja. Amin. Kan aku bilang kayak gitu, Pak. Nah, cuma kekhawatiranku tidak berhenti di situ aja, Ita. Ada nih orang-orang terdekatku yang bilang gini, hah, kamu seriusan mau kuliah teologi? Nanti kalau udah jadi pendeta, nanti kan uangnya nggak banyak gitu. Nanti kamu makan apa gitu. Terus kan kamu hidupnya juga dari uang jemaat gitu istilahnya. Dan banyak hal yang justru orang-orang terdekatku yang kayak menyudutkan aku gitu kan. Iya ya. Loh Tuhan, kan aku kan di sini bukan buat cari uang ya Tuhan ya. Iya kan. Aku terjun di dunia pelayanan kan ya niatku aku pengen melayani aja gitu loh. Perkara nanti Tuhan mau kasih aku berkat lewat mana aja, toh Tuhan pasti juga akan cukupkan. Dan ada satu ada ayat yang membuat aku yakin bahwa kalau burung aja Tuhan pelihara, bunga aja Tuhan rawat gitu. Nah apalagi kita anak-anaknya, toh pasti Tuhan juga akan memberkati kita. Tuhan gak akan pernah ninggalin kita gitu aja gitu loh. Apalagi kan ya itu tuh nggak mudah gitu loh. Dan yang paling beratnya itu ketika aku dapat kata-kata itu justru dari orang terdekatku sekalipun gitu loh. Jadi kayak sakit banget ya. Banget, ya ampun, ini tuh aku tuh mau kuliah, ya didukung gitu loh, kan gitu ya. Iya ya. Aku bilang, ngapain kuliah teologi, mending ekonomi aja, nanti kalau kamu lulus nanti ini lapangan pekerjaannya jelas dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kan ya kita nggak tahu ya. Terus habis itu aku sempet bertekad kayak gini, Tuhan, aku nggak tahu nih Tuhan nih, aku bisa kuliah apa enggak. Yang jelas kalau Tuhan tawarin Putri pengen kuliah, ya Tuhan aku pengen. Dan aku nggak pengen kemana-mana, aku cuma pengen di UKSW aja, titik. Aku bilang kayak gitu dong, kayak doanya agak maksa Tuhan dong ini dong. Tapi ya udah aku imanin aja gitu kan. Maksudnya di masa-masa penantianku dari SMP sampai lulus SMA, 6 tahun aku bergumul itu, dan bukanlah hal yang mudah begitu untuk mendoakan hal yang sama setiap harinya begitu. Oke. Lalu sampai suatu ketika kakakku dan orang-orang terdekatku bilang, kamu kuliah, kamu mau pakai uangnya siapa? Mending kamu kerja dulu gitu. Aku bilang, ya udahlah aku kerja lah, ya kan. Maksudnya begitu lulus kuliah kan, dan lulus SMK, daripada aku nganggur nggak ngapa-ngapain, aku kerja dong. Aku sempat kerja di salah satu rumah makan gitu, dapat uang. Nah tapi habis itu aku mikir, Tuhan masa iya aku cuma kerja di rumah makan doang gitu, kan aku pengen kuliah Tuhan. Pokoknya Tuhan, aku imani aku bakal kuliah masuk teologi di UKSW pakai uangnya Tuhan Yesus. Aku bilang kayak gitu dong. Praise the Lord banget ya. Uangnya Tuhan Yesus, pokoknya segala uang gedung dan uang semuanya yang dibutuhin pakai uangnya Tuhan Yesus. Aku bilang gitu dong. Terus habis itu aku sempat dapat kabar kalau di UKSW itu ada beasiswa bidik misi kan. Terus aku coba dong daftar. Ya aji mumpung ya, kalau lolos ya puji Tuhan, kalau enggak ya udah di tahun depan gitu kan ya. Jadi ya aku ya kayak ya udahlah berserah aja deh, kalau memang ini jalannya ya udah dimudahkan aja gitu kan ya. Terus sampai suatu ketika
aku daftar di fakultas. Terus habis itu tidak sendiri, tentunya ditemenin sama ibu. Jadi aku tuh ngurus apa-apa tuh semua maunya ibu gitu. Ya karena bapak nggak ada ya udah, mau nggak mau adanya ibu ya. Nggak tahu apa ngeret-ngeretnya ibu gitu. Nah sampai suatu ketika aku daftar gitu, modal iman, daftar teologi. Dan itu Luar biasa sih. uang pendaftaran aja waktu itu aku minjem saudaraku. Keren. Habis itu begitu udah dapat formulir pendaftarannya diisi, dikumpulin, dan harus bayar daftar ulang dulu kan. Dan itu juga waktu itu kan memang udah diterima tuh fakultasnya, cuma kan belum tahu kan keterima beasiswa atau enggaknya kan. Iya. Daftar ulang dulu dong. Dan itu aku minjem lagi saudaraku, aku minjem berapa waktu itu? 1.500.000 kalau nggak salah. Aku pinjem uang saudaraku 1.500.000 buat daftar ulang, meskipun itu belum memenuhi syarat daftar ulang. Tapi aku lobby gitu, aku hubungin Bicam dan ya mesti yang pejabat-pejabat yang ada di kampus gitu kan, buat minta tolong keringanan dan segala macamnya demi bisa kuliah kan. Terus habis itu ini aku coba ke barat, ternyata bisa nih kalau bayarnya sebagian dulu gitu buat daftar ulangnya. Ya udah, modal nekat aja, hantam langsung kan. Aduh Tuhan, ini kalau ternyata aku nggak dapat beasiswa, ya udah 1.500.000 ya nggak tahu nanti kembali. But finally you get it, iya toh. Akhirnya kamu dapetin itu juga kan, dan itu praise the Lord banget, karena kayak ya awalnya emang khawatir ya, tapi ya nggak sia-sia kamu berjuang gitu di tengah-tengah kekhawatiran itu kan ya. Iya. Makanya kayak gimana? Dan itu tuh kayak kayak ya udahlah daftar dulu aja gitu loh. Sampai suatu ketika nih aku dikabari kalau ini udah harus OMB, dan kalau OMB kan otomatis mau nggak mau kan aku harus keluar dong dari rumah. Dan sedangkan aku udah tanda tangan kontrak, dan kalau aku melanggar itu otomatis aku kena penalti yang harusnya aku gajian 900.000 karena kena penalti, jadi aku cuma dapat gaji itu 100.000 doang. Really? Nah, itu potong penalti ya. Jadi sama banget ya. 100.000. Terus udahlah, ya mungkin ya coba-coba dulu aja gitu loh. Dan itu tuh aku ikut OMB, aku nggak tahu aku tuh keterima atau enggak beasiswanya kan. Seiring berjalannya waktu, setelah 1 bulan mulai perkuliahan, tiba-tiba aku dihubungi oleh ibu-ibu yang ada di biro kemahasiswaan, namanya Butin. Nah, beliau telepon aku, terus Mbak Putri bisa minta tolong ke barat. Terus oh iya Bu, coba ke Bicam ya Mbak Yang. Iya, ada yang mau saya bahas mungkin. Aduh, ini kenapa? Jangan-jangan aku nggak lolos kan gitu ya. Aduh Tuhan, jadi tuh kayak mau ke kampus tuh kayak penuh dengan kekhawatiran. Ini bener nggak ya, lolos nggak ya. Ternyata ketika waktu pas aku sampai di kampus, aku ke Bicam, tiba-tiba Butin nyodorin ini surat kayak kertas gitu buat aku tanda tangan. Dan yang paling membuat aku kayak shock, hah? Ini bener gak sih gitu? Itu lunas waktu itu uang gedung kita berapa ya Ita ya? 8.500.000 kayaknya ya. 8.500.000 itu. Plus uang daftar ulang itu pokoknya 10 juta. Hampir sekitar 10 juta. Dan itu lunas Ita. Dan itu tuh bener-bener kayak adem panas semuanya tuh. Kayak Tuhan, ini beneran 10 juta. Ini bukan uang yang sedikit. Aku bilang kayak gitu kan. Itu sampai aku tuh begitu aku udah tanda tangan dan lain sebagainya, berkasku udah di ACC, aku tuh pulang tuh lari, nangis aku Ita sepanjang jalan, sampai kayak
kayak mau melayang-layang udah nggak sanggup lagi buat berdiri gitu. Sampai suatu aku sampai berhenti dulu, aku duduk di pinggir jalan. Aku bilang, ya Tuhan terima kasih. Ini beneran aku kuliah pakai uangnya Tuhan Yesus. Sampai Iya. aku khawatirin selama itu. Tuhan tuh bisa jawab itu gitu loh. Dan ya waktu meskipun aku harus masa penantian selama 6 tahun ya, itu bukan waktu yang mudah untuk menggumulkan hal yang sama tentunya. Terus setelah itu ternyata aku dapat kabar kalau selain aku kuliah selama 4 tahun itu digratisin, gak bayar sama sekali, itu ternyata aku masih dapat uang saku dari pemerintah. Jadi waktu itu sempat dapat 600.000 dulu, habis itu naik 650, terus yang terakhir itu 700.000. Jadi kan Clarita juga tahu ya, kuliah teologi itu bukunya tuh nggak murah ya kan. Tapi banyak lagi. Puji Tuhannya dari uang dari dikti itu bisa buat beli buku-buku, bisa buat beli Alkitab edisi studi dan buku-buku yang lainnya yang memang harus dimiliki, karena kalau kita nggak punya ya kita ketinggalan gitu. Iya ya. Oke. Hal itu gitu loh Ita, banyak hal yang Tuhan, aku berproses bersama-sama dengan Tuhan gitu. Maksudnya terlepas dari pergumulan waktu pas aku pengen kuliah teologi, terlepas itu kadang kalau misalnya pas di rumah pas gak ada uang gitu kan ya kan misalkan cuma jagain ibu doang gitu kan, jahit, terus tiba-tiba kok pas gak ada uang gitu kan ya, tiba-tiba ada tetangga dateng nganter makan kayak gitu. Mesti hal-hal sepele pun Tuhan perhatikan sampai sedetail itu gitu loh. Nggak yang maksudnya perkara yang kecil aja Tuhan perhitungkan gitu loh. Iya. Apalagi hal besar gitu. Oke. Jadi kayak menarik banget ya cerita kamu, dan sesuai dengan tema kita ya, ketika kita khawatir bagaimana kita melawannya, ceritamu itu jadi sesuatu yang bernilai sekali, terutama bagi kita, bagi saya, bagi teman-teman yang mungkin sekarang berada dalam masa di mana kita khawatir akan nasib kita, khawatir akan hasil yang sementara kita tunggu-tunggu, khawatir akan hal-hal yang kita impikan lah, seperti itu. Nah, dari ceritamu tadi tuh menarik banget nih, sampai finally kamu khawatir banget, apalagi kamu diperhadapkan dengan persoalan yang buat kamu yang udah khawatir dibuat tambah khawatir lagi ya kan sama orang-orang. Nah, menurutmu hal-hal apa saja sih yang selalu menjadi alasan buat kita tuh terpuruk dalam kekhawatiran gitu? Kayak hal-hal apa saja yang buat kita akhirnya nggak bisa lari dari kekhawatiran, atau kita yang sebenarnya baik-baik saja jadinya khawatir gitu? Yang jelas tuh ini ya Ita ya, kalau dari aku pribadi tuh pikiran dalam otak aku sendiri tuh yang kadang membuat aku merasa sebenarnya tuh bisa, tapi membuat aku tuh jadi kayak khawatir berlebihan gitu. Jadi kayak negative thinking, apa-apa dipikir berlebihan, apa-apa overthinking gitu loh Ita. Tapi overthinkingnya tuh hal yang kadang membuat kita tuh malah bikin down diri kita sendiri, bukan malah memotivasi diri kita sendiri gitu. Oke. Bisa terjadi juga kan? Iya. Dan kayaknya sama kayak aku juga sih, maksudnya sesuatu yang kita juga belum tahu hasilnya, tapi otak kita mikir kamu nggak mungkin bisa, masa sih kamu dapetin itu, finally kita khawatir kita dapat atau enggak, dan ya kalau udah kayak gitu seolah-olah kita nggak percaya ya kalau Tuhan bakalan nolong kita gitu. Apalagi kalau kita mau dapetin itu dan sebelumnya kita udah doakan, Tuhan aku mau ini. Setelah bilang Tuhan aku mau ini, beberapa jam kemudian ada orang yang bilang kamu yakin, terus kita bilang yakin, bisa nggak ya ternyata kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak pikiran kita ini benar-benar memiliki peran aktif ya. Finally kita khawatir atau enggak, kita tenggelam dalam kekhawatiran sampai bisa terpuruk ya kan ya. Nah, menurut kamu nih buat
kan kamu udah punya ceritanya sampai finally kamu buktikan sama kekhawatiran kamu sendiri, kamu buktikan ke orang-orang yang meragukan kamu ya kan, yang buat kamu khawatir kalau kamu bisa, you get it, finally you get it gitu. Akhirnya kamu dapatin apa yang kamu mau. Gimana sih maksudnya, kan tadi kamu ada ngomong juga kamu berproses dalam Tuhan gitu. Gimana sih sampai kamu bisa ngalahin kekhawatiran sebesar itu? Karena kayak kamu bukan hanya itu bukan hanya dimulai ketika, maaf ya, kepergian papanya kamu, kemudian kata-kata orang-orang terdekat kamu, tetapi juga keadaan yang mendesak saat kamu udah nekat daftar tapi nggak ada uang, finally cuma bisa pinjam orang uang pada saat itu kan. Kayak apa sih yang akhirnya bisa meyakinkan kamu untuk, ya saya khawatir, aku khawatir, tapi aku bisa dapetin itu gitu. Adakah hal-hal yang ya kita bisa petik dari itu gitu? Ya, kalau dari aku pribadi tuh ya maksudnya ketika aku khawatir, hal yang pertama adalah curhat ke Tuhan. Curhat ke Tuhan, bukan ke aku ya? nggak lanjut ke Tuhan ya. Maksudnya apa-apa diceritain ke Tuhan dulu gitu loh. Tuhan, jadi aku nganggap Tuhan tuh kayak temanku gitu, kayak sahabatku sendiri gitu loh. Emang apa pengaruhnya sih, maksudnya apa hubungannya curhat ke Tuhan dengan hilang kekhawatiran gitu? Ya maksudnya mungkin di beberapa orang anggap emang kalau kamu cerita langsung masalahmu selesai gitu. Apakah seperti itu? Ya tentunya enggak ya. Maksudnya setidaknya ketika aku mau bercerita ke Tuhan, nggak tahu kenapa itu tuh kayak ada rasa plong gitu loh, meskipun ya nggak yang plong banget gitu loh Ita. Maksudnya kadang kan kalau kita ada masalah tuh, kita kan makhluk sosial ya. Iya. Otomatis paling suka tuh cerita gitu loh. Dan aku itu tipikal orang yang apa-apa lebih baik diceritakan daripada aku pendam sendiri. Karena kalau aku pendam sendiri, aku takutnya nanti aku jatuh dalam keterpurukanku sendiri dan aku nggak bisa bangkit lagi gitu. Terus aku kalau sharing gitu loh, dan ketika aku ngerasa aku belum menemukan orang yang cocok untuk aku sharing, maka ya lebih baik aku sharingnya ke Tuhan dulu aja gitu loh. Okay. Kalaupun terkadang ketika kita sharing dengan orang-orang di sekeliling kita, ketika kita mengharapkan support dari mereka, dan tak jarang pun malah justru orang yang kita harapkan mereka bisa menopang kita tuh malah kadang kayak malah menjatuhkan, kadang malah kayak kita, apa kita mampu dan lain sebagainya. Tapi kalau aku cerita itu ke Tuhan, Tuhan nggak akan menghakimiku sampai kayak gitunya gitu loh. Bahkan segala masa laluku, maksudnya masa kelamku dan lain sebagainya tuh Tuhan tuh Tuhan nggak akan pandang itu gitu loh. Tuhan pengen lihat kesungguhan hatiku gitu loh. Dan untuk berproses bersama Tuhan tuh bukanlah hal yang mudah gitu loh. Ketika mau memutuskan untuk aku mendoakan dari SMP sampai aku lulus SMA, itu tuh bukan waktu yang sebentar, dan aku konsisten buat mendoakan hal yang sama begitu loh. Dan itu tuh bener-bener dituntut kesungguhan hatiku. Kamu beneran nggak sih? Aku pengen supaya Tuhan lihat kalau ini loh Tuhan, aku tuh bener-bener aku tuh ingin, dan aku tahu Tuhan pasti akan perlengkapi aku gitu Ita. Oke, jadi curhat sama Tuhan ya, prioritas utama ceritakan pada Tuhan apa yang kita inginkan, dan yang pasti kalau udah berani curhat sama Tuhan, yakin kalau curhat sama Tuhan itu ya pasti ada hasil ya kan. Nggak mungkin Tuhan menutup telinganya kan ketika kita bercerita kepada Tuhan. Dan benar teman-teman, apa yang terjadi, apa yang dibagikan sama Putri mengenai pengalamannya ini membuktikan sama kita, kayak ketika kita curhat sama Tuhan, hasilnya kita nggak bakalan langsung dapat hari ini. Waktu Putri berdoa, dia nggak bisa langsung dapat hari ini, dia masih menjalani prosesnya. Itu bukan berarti Tuhan mau menyiksa kita, Tuhan mau PHP kita. Tuhan nggak pernah PHP kita ya. Tetapi jawaban Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya dalam waktunya Tuhan itu nggak sama dengan waktunya kita ya teman-teman. Mungkin bagi kita waktunya kita ini adalah besok, tetapi Tuhan bilang tidak. Untuk hal itu kamu lebih tepat untuk dapatkan kapan? Mungkin tahun depan, bulan depan, minggu depan, seperti itu ya. Dan Putri
menjadi bukti gitu kan. Ketika dia selesai bukan dia langsung dapat, tapi dia masih berproses, malahan sempat akhirnya mencari pekerjaan ya, mengalami berbagai proses, tapi apakah itu membuat dia menyerah? Enggak kan ya, akhirnya dia adalah teman saya di satu fakultas yang sama, dia mencapai impiannya untuk bisa kuliah teologi. Terus selain curhat sama Tuhan nih, apalagi ya mungkin tips lah buat teman-teman yang udah selesai doa tapi Tuhan nggak berikan pertanda apapun gitu. Gini, kalau kita berdoa terus kadang kan kita minta tanda tuh ke Tuhan tuh kan, tolong beri aku tanda dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa mengerti tanda Tuhan kalau kita nggak tahu maunya Tuhan apa? Nah, maunya Tuhan apa itu kan ya kita bisa tahu cuma di firman Tuhan begitu loh teman-teman. Jadi kadang ada banyak hal yang Tuhan pakai caranya supaya menyampaikan pesannya ke kita biar kita tuh paham gitu loh. Kamu mendoakan ini yang jawabannya, tak kasih jawabannya, tapi kalau kamu nggak peka, yuk gimana? Kan gitu kan ya? Iya. Nah, salah satunya waktu pas aku menggumulkan itu, aku berjumpa dengan beberapa orang yang juga menguatkan aku dari segi manapun begitu loh, dari segi support, terus spiritual, mereka mendoakan aku, terus ya berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi kisah dan lain sebagainya begitu. Dan selain itu tentunya banyak juga setiap kali aku datang ke gereja, tak jarang aku menemukan hal-hal yang bisa aku dapatkan, hal-hal yang bisa aku pelajari untuk menjawab kekhawatiranku gitu. Misal nih, ketika aku datang ke gereja, terus aku dengerin khotbah, dan khotbahnya misalnya tentang kekhawatiran, dan di sini aku diingatkan kembali bahwa apapun yang kamu alami saat ini, gak masalah, hadapi aja gitu loh. Dan setiap orang tuh pernah kok khawatir, siapa sih yang gak pernah khawatir dalam hidupnya gitu. Dan Tuhan itu bilang kalau ini di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 itu dikatakan gini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apapun yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Nah teman-teman, sebenarnya bukankah kita ini bersyukur gitu loh, ketika kita hari ini bisa, mungkin ada beberapa orang yang gak bisa makan, tapi bukankah kita masih bersyukur kalau kita pun masih bisa minum meskipun hanya air putih? Bukankah itu juga suatu anugerah di masa-masa kekhawatiran kita? Toh Tuhan juga gak pernah kan izinin kita yang maaf, kita tanpa busana kemana-mana begitu. Toh Tuhan pasti juga, meskipun ya mungkin kadang orang ngerasa wah itu bajunya lebih bagus, bajuku tuh apalah cuma sederhana dan lain sebagainya. Bukankah kita harusnya bersyukur atas apapun yang kita pakai gitu loh? Kita bersyukur kalau Tuhan tuh masih menyediakan apa yang kita perlu di tengah-tengah keterbatasan yang mungkin kita rasa serba kecukupan gitu. Dan satu hal yang menguatkan aku ketika aku khawatir itu gini, ada ayat yang bilang, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah kalau kita khawatir, nah yang kita cari itu siapa toh? Kan otomatis Tuhan. Nah kalau kita carinya ke orang, ya kalau orang itu bantu kita. Nah kalau orang mau bantu kita kan pasti lewatnya Tuhan dulu. Tuhan pasti akan mengetuk hati orang lain untuk menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya semua itu karena pertolongan Tuhan begitu. Dan nah gimana kita bisa menemukan jalan keluar di tengah kekhawatiran kita kalau bukan Dia yang kita cari, bukan
dia sosok pribadi yang empunya segalanya. Kalau apa sih yang kita butuhkan yang nggak dia punya, apa sih yang kita butuhkan yang nggak bakalan dia sediain untuk kita gitu loh. Cuma kadang tuh kita tuh kayak maksain diri gitu loh, maksain diri dengan memaksakan waktunya kita. Tuhan, aku pengennya sekarang, nggak mau tahu, pokoknya sekarang. Iya, sering banget. Tuhan berproses gitu, Iya. sebentar. Nah kalau kamu tak kasih sekarang, nanti kamu nggak mau belajar, menunggu. Nah sembari kita menunggu kan kita belajar banyak hal, kita belajar buat sabar, kita belajar buat bersandar kepada Tuhan kalau Dia sanggup memberikan pertolongan. Terus selain itu kita juga belajar bahwa kita hidup nggak sendiri. Tuhan sangat menyayangi kita, bahkan Dia mengirimkan orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita. Kayak aku waktu pas mau kuliah gitu ya, kan Tuhan mengirimkan banyak orang untuk menolong aku. Tuhan mengirimkan melalui Putin, Tuhan mengirimkan melalui Bu Budi dari Fakultas Teologi untuk menolong aku mengurus ini itu, persyaratan dan segala macamnya. Tuhan mengirimkan ibu yang selalu mensupport aku, apapun yang terjadi, kemana-mana selalu sama ibu. Ya terserah deh mau dibilang anaknya anak mami, terserah lah ya. Apa anaknya ibu lebih. Terus Tuhan mengirimkan, bahkan ketika aku kuliah, Tuhan mengirimkan dosen yang baik, Tuhan mengirimkan teman-teman yang selalu mendukung aku di saat aku sedih, senang, dan aku bersyukur ketika aku punya sahabat yang selalu ada buat aku dan menolong segala kekhawatiran dalam hidupku, terlepas dari apapun itu gitu. Dan banyak hal sih yang bisa aku pelajari mengenai hal kekhawatiran ini. Bagaimana Tuhan menolong aku secara luar biasa di detik-detik saat aku merasa aku tak mampu lagi. Dan entah kenapa ketika Tuhan menolong aku di detik-detik terakhir, itu aku benar-benar ngerasa kuasanya Tuhan tuh dahsyat banget gitu. Dan terkadang tuh Tuhan tuh ngasih gini loh, ngasih kita pergumulan, mengizinkan cobaan itu terjadi ke kita tuh Tuhan tuh pengen lihat kesungguhan hati kita gitu loh. Apakah ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, kita mau tetap mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Nah, seringkali kita ngakunya aku mengandalkan Kau Tuhan, tapi pada realitanya kita berjalan seolah-olah aku bisa kok menyelesaikan sendiri kekhawatiran. Dan ini tuh hal yang yang seringkali menohok aku juga, karena tak jarang dalam kehidupanku pun kadang aku juga kayak merasa aku bisa kok, tanpa aku lupa sebenarnya aku punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan seorang sahabat yang gak akan pernah ninggalin aku, yang sebenarnya dia tuh sebagai penguat dalam kehidupanku itu sendiri gitu loh, Ita. Iya, oke. Yang pertama, tadi kita harus cari kerajaan Allah dulu, kita harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dulu, maka segala kekhawatiran yang kita alami Tuhan pasti akan tolong. Oke, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman, jadi ketika kita merasa khawatir, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, kita pergi curhat kepada Tuhan. Ya, curhat pada Tuhan itu adalah tempat terbaik ya. Tapi setelah kita curhat kan pasti kita bertanya-tanya, tandanya di mana ya kan? Tadi udah dijelasin sama Putri bahwa kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah tidak memberikan tanda. Tuhan selalu memberikan tanda, hanya kembali ke kita lagi, kita peka atau tidak. Kita mau mencoba memahami tanda dari Tuhan atau tidak. Kita juga mau mencari tanda dari Tuhan atau tidak. Ya, tanda-tandanya kita bisa dapat dari tadi Putri bilang ketika kita membaca firman Tuhan dan juga melalui orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Jadi ketika lu dapatin kebaikan dari orang untuk sesuatu yang lu inginkan, itu tanda dari Tuhan, itu pertolongan Tuhan gitu. Jadi jangan pernah bilang bahwa ya gimana nggak khawatir Tuhan nggak berikan tanda gitu. Ya gimana nggak khawatir, ini nggak ada tanda sama sekali kalau aku bakalan dapetin apa yang aku inginkan gitu kan. Nah seperti itu. Selain itu
Tadi Putri juga ngomong selain doa, percaya sama Tuhan, kemudian mencari tahu tanda itu, memahami tanda itu dari orang-orang di sekitar, kita juga perlu bersyukur. Ya, gitu. Dengan bersyukur kita tahu bahwa kita nggak dalam keadaan down, bahwa Tuhan ada sama-sama dengan kita. Kalau Tuhan ada sama-sama dengan kita sampai hari ini, ya nggak mungkin lah Tuhan bakalan melepaskan kita. Kalau Dia ada sama kita dari awal, Dia membantu kita, Dia akan ada sampai akhir ya, gitu ya. Nah, sama untuk segala sesuatu yang kita lakukan, apapun yang kita cita-citakan, lakukanlah itu bersama dengan Tuhan. Betul ya, yang tadi dikatakan mengandalkan Tuhan ya. Lakukanlah itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, gitu. Jadi ketika kita khawatir ya, jangan khawatir aja teman-teman. Kita kan udah cerita sama Tuhan. Tuhan, aku maunya gini. Oke, kita udah percaya Tuhan bakalan kasih. Oke, kita dapatin tanda. Oh, Tuhan akan kasih pada waktunya. Terus ada orang-orang yang menguatkan kita, kamu bakalan dapat itu. Iya, kekhawatiran itu bisa kita lawan juga ketika kita mau bertindak ya kan, bertindak dengan mengandalkan Tuhan. Ya gimana mungkin kamu bilang, misalnya aku bilang aku mau dapat bisa kuliah di teologi, nah misalnya sama kayak Putri. Tapi kalau misalnya nggak ada usaha, kalau waktu itu Putri nggak ada usaha sama sekali, ya gimana dia dapetin itu, ya kan? Karena setuju nggak sih, Tuhan itu adalah Tuhan yang memanjakan anak-anaknya, tetapi memanjakan dengan cara yang bijak, dimana Dia ajarin anak-anaknya gimana cara dapetin apa yang dia mau, apa yang mereka mau, bukan dengan cara menunggu itu turun dari surga, dari langit, tetapi mengusahakan itu, berdoa dan bekerja gitu ya. Jadi kalau finally kita udah berdoa, kita mau cari tahu apa maunya Tuhan, apa rencananya Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau mengusahakan itu, ya kita bakalan nggak ada waktu buat khawatir ya, nggak ada waktu. Soalnya ya itu nggak sih, menurutku salah satu juga yang buat kita khawatir adalah ketika kita berharap itu tetapi kita nggak melakukan sama sekali sesuatu hal, nggak ada usaha sama sekali, ya kita hanya terpenjara ya, aku dapat atau enggak. Ya gimana mungkin kita bisa bertemu orang-orang kalau kita hanya hidup di dalam rumah misalnya. Setuju nggak? Gini nih, oke, itu kesimpulan ya, itu bukan pemikiran aku sendiri, maksudnya itu kesimpulan yang aku buat dari penjelasannya Putri tadi. Nah gini Put, ada nggak sih quotes buat teman-teman yang dengerin ini gitu? Ya singkat aja quotesnya mengenai. Ini, setiap orang pasti pernah khawatir. Khawatir itu boleh, khawatir itu tidak dilarang. Tapi yang paling terpenting, kita menyadari bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dalam segala hal. Andalkan Dia dalam segala hal, dan mari kita mau cari kerajaannya agar segala sesuatu ditambahkan kepada kita. Amin, setuju banget. Cari dulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah ya. Setuju banget sama kamu. Terima kasih banyak banget hari ini Put buat ceritanya, buat pengalamannya, buat nasihatnya, sangat-sangat memberkati. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.